Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun teman-teman berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait hakikat kemampuan penalaran matematis dan kecerdasan spasial. Pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama mengenai kemampuan penalaran matematis dan yang kedua mengenai kecerdasan spasial. Baik, kita langsung masuk ke sub materi yang pertama, yakni mengenai kemampuan penalaran matematis. Penalaran berasal dari kata nalar. Dalam KBBI mempunyai arti pertimbangan tentang baik buruk, kekuatan pikir atau aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir logis. Sedangkan penalaran yaitu cara menggunakan nalar atau proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. Nah, di sini ada ciri-ciri bernalar. Yang pertama, adanya suatu pola pikir yang disebut logika. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis. Berpikir logis dapat diartikan sebagai berpikir menurut suatu pola tertentu atau menurut logika tertentu. Kemudian ciri yang kedua, ada proses berpikirnya bersifat analitik. Penalaran merupakan suatu kegiatan yang mengandalkan diri pada suatu analitik dalam kerangka berpikir yang diperlukan untuk analitik tertentu. Nah, kemudian ada definisi dari para ahli. Yang pertama ada dari Matt Glossary. Penalaran matematis adalah berpikir secara logis dalam menyelesaikan masalah matematika. Nah, berpikir logis di sini diartikan sebagai berpikir menurut suatu pola tertentu atau menurut logika tertentu dalam menyelesaikan suatu masalah. Penalaran matematis juga mensyaratkan kemampuan untuk memilah apa yang penting dan yang tidak penting dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan untuk menjelaskan atau memberikan alasan dari sebuah penyelesaian. Nah, dari definisi yang tercantum pada Glossary tersebut, bisa diketahui bahwa terdapat dua hal yang harus dimiliki oleh siswa dalam melakukan penalaran matematis, yakni kemampuan menjalankan prosedural penyelesaian masalah secara matematis dan kemampuan untuk menjelaskan atau memberikan alasan atas dari penyelesaian sesuatu yang dilakukan. Nah, kemudian definisi yang kedua ada dari Littner. Penalaran matematis adalah garis pemikiran atau cara berpikir yang diadopsi untuk menghasilkan pernyataan dan kesimpulan untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini karena setiap individu itu mempunyai cara tertentu dalam memproses suatu permasalahan. Berdasarkan dari pendapat Littner ini, dapat disimpulkan bahwa penalaran matematis itu merupakan suatu kegiatan matematis, suatu proses atau suatu aktivitas berpikir matematis untuk menarik kesimpulan atau untuk membuat suatu pernyataan baru yang benar dan berdasarkan pada pernyataan yang kebenarannya itu sudah dibuktikan atau sudah diasumsikan sebelumnya. Nah, kemudian definisi dari ahli yang ketiga yaitu ada menurut Brody. Brody di sini menyatakan bahwa mathematical reasoning is reasoning about and with the object of mathematics. Atau dapat diartikan bahwa penalaran matematis adalah penalaran mengenai objek matematika. Objek matematika dalam hal ini adalah objek-objek dasar yang sering dipelajari dalam matematika. Misalnya yang meliputi fakta, konsep, operasi, ataupun relasi dan juga prinsip. Maksudnya, objek matematika yang dimaksud adalah berupa cabang-cabang matematika yang dipelajari seperti statistika, aljabar, geometri, dan pelajaran lainnya. Nah, sehingga dari beberapa pendapat ahli tersebut, melalui analisis sintetis dapat ditarik kesimpulan bahwa penalaran matematis adalah suatu proses, suatu aktivitas atau proses penarikan kesimpulan yang ditandai dengan adanya langkah-langkah proses berpikir.
Nah, selanjutnya ada peran penalaran matematis menurut Lehman. Yang pertama adalah memperluas keyakinan atau extending belief. Kemudian yang kedua ada menemukan kebenaran atau getting at the truth. Dan yang ketiga ada meyakinkan atau persuading. Dan yang keempat ada menjelaskan atau explaining. Nah, selanjutnya ada penalaran ditinjau dari proses. Bila dilihat dari prosesnya, penalaran itu terdiri dari penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran yang konklusinya diturunkan secara mutlak menurut premis-premisnya. Sedangkan penalaran induktif adalah proses penalaran dalam memperoleh kesimpulan umum yang didasarkan pada data empiris. Penalaran deduktif dan penalaran induktif ini keduanya merupakan argumen dari serangkaian proposisi yang bersifat terstruktur, terdiri dari beberapa premis dan kesimpulan. Sedangkan perbedaan keduanya terdapat pada sifat kesimpulan yang diturunkannya. Nah, selanjutnya ada kegiatan penalaran induktif. Kegiatan penalaran induktif ini menurut Sumarmo pada tahun 2010. Yaitu yang pertama ada transduktif, yakni menarik kesimpulan dari kasus khusus ke kasus khusus lainnya. Kemudian yang kedua ada analogi, yakni penarikan kesimpulan berdasarkan keserupaan data atau prosesnya. Dan yang ketiga ada generalisasi. Generalisasi ya, artinya adalah penarikan kesimpulan umum berdasarkan sejumlah data yang diamati. Yang keempat ada interpolasi dan ekstrapolasi. Artinya adalah memperkirakan jawaban, solusi, atau kecenderungan. Kemudian yang kelima adalah memberikan penjelasan terhadap model, fakta, sifat, hubungan, atau pola yang ada. Dan yang keenam, kegiatan yang keenam adalah menggunakan pola hubungan untuk menganalisa situasi dan menyusun konjuktor. Nah, selanjutnya ada kegiatan penalaran deduktif. Yang pertama ada melaksanakan perhitungan berdasarkan aturan atau rumus tertentu. Yang kedua, menarik kesimpulan logis berdasarkan aturan, inferensi, memeriksa validitas argumen, membuktikan dan menyusun argumen yang valid. Mohon maaf, itu adalah menyusun argumen yang valid. Kemudian yang ketiga adalah menyusun pembuktian langsung, pembuktian tidak langsung, dan pembuktian dengan induksi matematika. Nah, menurut Departemen Pendidikan Nasional di tahun 2002, materi matematika dan penalaran matematika merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan, yaitu materi matematika dipahami melalui penalaran, dan penalaran dipahami dan dilatihkan melalui belajar materi matematika. Nah, di sini ada 4 alasan mengapa penalaran itu penting untuk matematika dan juga kehidupan. Alasan yang pertama yakni the reasoning needed to do mathematics. Kemudian alasan yang kedua adalah the need for reasoning in school mathematics. Yang ketiga adalah reasoning involved in other content areas. Dan yang keempat adalah reasoning for everyday life. Selanjutnya adalah indikator siswa yang memiliki penalaran matematis menurut Depdiknas. Ini terdapat dalam peraturan Dikdasmen nomor 506/C/PP/2004 menurut Wardani pada tahun 2008. Yang pertama ada mengajukan dugaan. Kemudian yang kedua ada melakukan manipulasi matematika. Dalam manipulasi matematika ini, kemampuan siswa untuk mencari hubungan antara fakta, konsep, dan juga prinsip untuk menyelesaikan suatu masalah matematika dan menuju kepada suatu kesimpulan. Yang ketiga, ada menyusun bukti atau alasan terhadap solusi. Kemampuan siswa ini memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran dari sebuah solusi. Kemudian yang keempat, ada menarik kesimpulan dari suatu pernyataan. Kemampuan
siswa untuk membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau telah diasumsikan sebelumnya melalui manipulasi matematika. Kemudian yang kelima ada memeriksa kesohihan suatu argumen. Kemampuan siswa ini dalam menjawab soal dengan jawaban yang benar sesuai dengan langkah-langkah matematika, atau dengan kata lain, ketika siswa mampu melakukan perhitungan matematika secara benar dan lengkap, maka salah satu indikator kemampuan penalaran dan komunikasi matematika siswa yaitu memeriksa kesohihan suatu argumen yang sudah tercapai. Kemudian yang keenam adalah menemukan pola untuk regeneralisasi. Kemudian selanjutnya ada standar kemampuan penalaran matematis menurut NCTM. Yakni yang pertama ada mengenal penalaran sebagai aspek mendasar dari matematika, yang kedua membuat dan menyelidiki dugaan matematika, yang ketiga mengembangkan dan mengevaluasi argumen matematika, dan yang keempat adalah memilih dan menggunakan berbagai tipe penalaran. Baik, yang selanjutnya submateri kita masuk ke dalam submateri yang kedua, yakni mengenai kecerdasan spasial. Di sini ada definisi kecerdasan spasial menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Musfiroh pada tahun 2004. Kecerdasan spasial adalah kecerdasan yang mencakup kemampuan berpikir dalam gambar, serta kemampuan menyerap, mengubah, dan juga menciptakan kembali berbagai aspek dunia visual spasial. Kecerdasan visual spasial ini berkaitan dengan kemampuan menangkap warna, arah, dan juga ruang secara akurat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Armstrong, bahwa anak yang cerdas dalam visual spasial itu memiliki kepekaan terhadap warna, garis-garis, bentuk-bentuk, ruang, dan juga bangunan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah definisi menurut Gardner. Gardner dalam Bosniak pada tahun 2008 menyatakan bahwa spatial intelligence is the ability of forming a mental model of the spatial world and maneuvering and working with this model. Hal ini menjelaskan bahwa kemampuan spasial itu adalah kemampuan mengenai ruang atau dimensi 3, menafsirkan atau membuat model tertentu dari ruang tersebut, dan kemudian menyelesaikan permasalahan mengenai ruang dengan cepat dan juga tangkas. Dalam pengertian ini menekankan bahwa kemampuan spasial adalah menunjukkan kemampuan mengenai keruangan, dimensi 3, dan atau lebih tepatnya sebagai bangun ruang. Nah, kemudian definisi yang ketiga adalah menurut Thurston dalam Berkeley di tahun 2001. Menyatakan bahwa kemampuan spasial merupakan kemampuan membayangkan suatu bentuk nyata dan kemudian memecahkan berbagai masalah yang berhubungan dengan kemampuan ini adalah hal yang menonjol pada jenis kemampuan spasial ini. Thurston juga menyatakan bahwa kemampuan spasial itu merupakan salah satu kemampuan yang penting dari beberapa kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Nah, kemudian dalam National Academy of Science di dalam Syahputra di tahun 2013 dikatakan bahwa banyak bidang ilmu yang membutuhkan kemampuan spasial dalam penerapan ilmu tersebut, antara lain bidang astronomi, pendidikan, geografi, geosintesis, dan juga psikologi. Nah, selanjutnya ada aspek-aspek spasial menurut Marir di tahun 1998. Ini membagi ke dalam 5 aspek dan juga dirancang untuk suatu indikator kemampuan spasial yang kemudian dirancang dalam suatu indikator kemampuan spasial. Aspek yang pertama yakni adalah spatial perception,
Dalam uraiannya, kemampuan untuk mengenal bahwa ukuran dan bentuk subjek tetap walaupun stimulusnya berbeda dan didasarkan pada apa yang kita rasakan dari perspektif tersebut. Indikatornya yang pertama dapat menyatakan bentuk atau ukuran yang sebenarnya dari suatu tampilan dimensi 3 yang berdasarkan perspektif tertentu. Kemudian aspek yang kedua adalah visualization. Kemampuan membayangkan suatu perubahan bentuk dari suatu objek atau perubahan susunan bagian suatu objek. Indikatornya dapat menyatakan kondisi atau bentuk yang sebenarnya dari suatu perubahan susunan atau bagian suatu objek tertentu. Kemudian aspek yang ketiga adalah mental rotation. Suatu kemampuan berpikir secara cepat dan juga tepat mengenai rotasi pada objek 2 dimensi atau pada 3 dimensi. Indikatornya dapat menyatakan bentuk atau posisi suatu bangunan ruang sebagai akibat dari rotasi. Kemudian yang keempat ada spatial relation, yakni kemampuan memahami bentuk suatu objek atau bagian dari suatu objek dan hubungan antar bagian objek tersebut. Indikatornya dapat menyatakan hubungan unsur-unsur dalam dimensi 3, yakni hubungan garis, bidang, dan juga titik. Spatial orientation, kemampuan mengenal suatu dan mengenal susunan atau bentuk suatu objek pada perspektif dan situasi tertentu. Indikatornya dapat menyatakan bentuk suatu objek jika dilihat dari berbagai perspektif dan juga situasi tertentu. Nah, kecerdasan spasial ini menjadi salah satu faktor yang menentukan kemampuan matematis siswa, diungkapkan oleh Benford dan Stanley dalam Orton tahun 1992 bahwa gender sangat mempengaruhi kemampuan matematika seseorang. Nah, penelitian tersebut didukung oleh beberapa penelitian, diantaranya seperti penelitian McGee dalam Tambunan di tahun 2006. Bahwasannya menyatakan kemampuan matematika siswa laki-laki itu lebih baik daripada siswa perempuan, dikarenakan siswa laki-laki memiliki kemampuan spasial yang jauh lebih baik daripada siswa perempuan. Nah, kemudian ada penelitian lainnya yang mendukung adalah menurut Windrati pada tahun 2014. Multitasking pada laki-laki sebenarnya lebih baik dari perempuan saat melibatkan tugas-tugas spasial. Ini artinya, anak laki-laki dapat lebih baik melakukan berbagai pekerjaan sekaligus untuk pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas spasial. Dan penelitian relevan, penelitian yang mendukung lainnya, yang terakhir adalah dari Kompasiana, menyatakan bahwa sekitar 50% perempuan tidak bisa menunjukkan mana kanan dan mana kiri ketika ditanya secara mendadak. Sementara itu, laki-laki memiliki struktur otak yang membuatnya hebat dalam kemampuan spasial, seperti kemampuan navigasi dan juga kemampuan dalam menyetir mobil. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa penelitian yang menentang. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Lane dan Clemens di dalam Tambunan di tahun 2006. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara kecerdasan spasial dengan matematika, antar gendernya. Jadi tidak terdapat hubungannya. Kemudian yang kedua ada penelitian dari Asis dan juga kawan-kawannya di tahun 2015 yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan kecerdasan spasial antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal menyelesaikan masalah. Dan penelitian yang terakhir yakni menurut American Psychological Association, kemampuan perempuan di seluruh dunia ini dalam matematika tidak lebih buruk daripada kemampuan laki-laki, meskipun laki-laki memiliki kepercayaan diri yang lebih baik dari perempuan dalam matematika. Nah, sehingga penelitian menurut American Psychological Association ini dengan kata lain menentang penelitian yang menyatakan bahwa kemampuan spasial atau kecerdasan spasial ini dipengaruhi oleh gender. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi dan video ini dapat berkenan dan juga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.